Kemudian waga atau kelompok yang ke-12 itu disebut sebagai atawaga. Kenapa disebut sebagai atawaga? Karena memang di sini mengacu kepada banyak istilah yang digunakan oleh Sang Buddha menggunakan kata atha. Atha itu artinya diri. Ya, jadi ini di sini mengacu kepada katakan pentingnya untuk menggembleng diri, pentingnya untuk menjaga dirinya masing-masing. Nah, diawali dari satu syair sebagai contohnya ini, syair yang pertama. Kata nance piang janya rakeya nak surakitang. Tinang anyatarang yamang padi jageya pandito. Nah, seseorang yang tahu bahwa dirinya sendirilah yang dicintai. Jadi ketika seseorang tahu bahwa dirinya sendiri itu adalah yang dicintai, maka dia harus menjaga dirinya dengan baik. Rakeya nang surakita. Maka dia harus menjaga dirinya dengan baik. Nah, tinang anyatarang yamang padi jagaya panita, seorang yang bijaksanawan hendaknya menjaga dirinya di 3 periode waktu. Jadi kalau kita terjemahkan, nah, tinang anyatarang yamang. Yamang itu waktu. Ya, jadi tinang ini ada 3. Ini masuk kepada kehidupan kita. Atanan cepiang janya rakyat anak suragitang. Tinang anyatarang yamang padi jagaya pandito. Seseorang yang mengetahui bahwa dirinya adalah yang dicintai, maka dia harus menjaga dirinya dengan baik. Nah, seorang pandita, seorang bijaksanawan, hendaknya menjaga di 3 waktu kehidupannya. Atau dengan kata lainnya, bahwa kita manusia itu mempunyai tiga, tiga periode kehidupan, yaitu pada saat kita muda, pada saat kita menengah, pada saat kita sudah tua. Ya, pada saat kita masih muda, kita jaga dengan baik untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Pada saat kita sudah menengah juga sama. Pada saat kita sudah tua juga sama. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka kita harus menjaga kehidupan kita untuk tidak melakukan kejahatan. Itu yang dimaksud. Dan juga ada syair. Ini juga penting untuk kita juga. Atana mewah padamang padi rupin niwisai. Jadi seseorang hendaknya yang pertama melakukan hal-hal yang layak, yang baik untuk dirinya sendiri. Atanya mana dusai sasea, dan kemudian baru menasihati orang lain. Nak gile siapa nita, seorang bijaksanawan itu tidak akan mengotori dirinya. Artinya begini, karena nah ini anjuran dari Sang Buddha adalah yang pertama ketika seseorang ingin menasihati orang lain, maka yang pertama adalah betul-betul membuat dirinya melakukan hal yang baik. Padiruwa itu hal yang baik. Baru kemudian dia menasihati orang lain. Jangan sampai nanti akan menjadi celaan. Maka nak gili siapa itu seorang bijaksanawan tidak membuat dirinya itu menjadi tercela, menjadi terkotori. Nah, kemudian juga yang saya selanjutnya juga mengenai ata juga atau diri juga. Atanang cetata khaira yata manyanuna sati. Sudanto wata dameta atahi kira dudamo. Maka seseorang hendaknya menjaga dirinya sendiri. Seperti dia menasihati orang lain. Maka dia hendaknya melakukan untuk dirinya sendiri seperti apa yang dia nasihati ke orang lain. Sudanto wata dameta. Karena membuat seseorang menjadi jinak dengan baik itu sesuatu yang sangat sulit untuk dirinya sendiri. Nah, maka seseorang hendaknya menasihati, katakan memperlakukan dirinya ketika dia seperti menasihati orang lain. Ini seperti yang kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu dikatakan yata kali tatawadi. Yatawadi tatakari. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Sang Buddha, itulah yang diucapkan. Dan apapun yang diucapkan oleh Sang Buddha, itulah yang dilakukan. Nah, maka di sini, beliau Sang Buddha juga mengingatkan kepada kita untuk
bagaimana kita itu menasihati diri kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri seperti ketika kita menasihati orang lain. Karena untuk bisa membuat diri sendiri itu menjadi jinak, itu sesuatu yang sangat sulit. Maka diri sendiri itu harus juga dilakukan yang terbaik. Kemudian juga atahi atanunato, kohi nato parusia. Bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapakah orang lain yang bisa menjadi pelindung? Atanahi sudantena natang labati bilapang. Maka seseorang hendaknya melindungi dirinya sendiri dengan cara menjinakkan dengan baik dirinya sendiri. Karena ini adalah sesuatu pelindungan yang sulit untuk bisa diperoleh. Maka melindungi diri sendiri adalah sesuatu yang sulit untuk diperoleh, dan itulah pelindungan yang sejati dengan cara kita itu menjaga atau menjinakkan diri kita sendiri. Nah, ini atawaga, beberapa contoh syair kenapa disebut sebagai atawaga, karena memang banyak syair-syair yang berkenaan dengan diri, ya, tentang bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita hendaknya memperlakukan diri sendiri dengan baik sebelum kita menasihati orang lain, atau paling tidak apa yang kita nasihatkan ke orang lain itu juga kita terapkan ke dalam perbuatan kita sendiri. Nah, ini adalah atawaga. Yang selanjutnya adalah lokawaga. Nah, kenapa di sini adalah katakan loka di sini artinya dunia. Tapi dunia di sini bisa mengacu pada dunia alam, tapi juga bisa mengacu pada dunia yang sifatnya adalah nafsu indrawi. Nah, tapi juga bisa dunia yang mengacu kepada yaitu 5 gugusan kita. Maka contohnya di sini ada satu syair yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam syair yang pertama tentang dunia. Jadi dalam syair tersebut Sang Buddha mengatakan hinang damang nak seweya, pamadena nak sangwasi. Seseorang hendaknya tidak berasosiasi atau tidak mempraktikkan yaitu ajaran-ajaran yang rendah. Pamadena nak sangwasi, dan seseorang tidak berasosiasi dengan kelengahan. Micadidi nak seweya, dan seseorang tidak berasosiasi dengan pandangannya salah. Nak sia lo kawadano, dan jangan seseorang kemudian memperpanjang dunia. Ini mengacu pada memperpanjang kehidupan di alam tumimba lahir. Jadi jangan berasosiasi dengan ajaran yang tidak baik, jangan berasosiasi dengan kelengahan, jangan berasosiasi dengan pandangan yang salah, sehingga jangan sampai memperpanjang kehidupan di alam sangsara. Ini masuk pada loka. Kemudian syair lainnya misalnya, utite nak pamajea, bangun dan jangan lengah nak pamajea. Damang sucari tangcari, dan praktikkan dhamma dengan baik. Dhamma cari sukang seti, ia yang mempraktikkan dhamma memperoleh kebahagiaan asming loke paramhita, baik di dunia sekarang maupun di dunia selanjutnya, atau di dunia lain, atau di dunia setelah kematian. Ini juga menjadi hal yang pengingat. Kemudian juga damang cari sucari tang, nanang ducari tang cari, yaitu praktikkan dhamma dengan baik dan jangan mempraktikkan hal yang buruk. Dhamma cari sukang seti asmi loke paramhita, dan orang yang mempraktikkan dhamma mendapatkan kebahagiaan baik di sini maupun di alam selanjutnya. Ini mengacu pada dunia dalam konteks yaitu dunia alam. Tapi ada juga dunia dalam konteks adalah pancakanda, 5 gugusan. Sebagai contoh misalnya, yata pubu lakang pase, yata pase maricikang, ewang lokang awe kantang macuraja nak pasati. Jadi seperti halnya
seseorang melihat yaitu gelembung air, dan seperti halnya seseorang melihat maricikang atau fata morgana, demikianlah lihatlah loka ini. Nah, lihatlah dunia. Dunia di sini mengacu pada melihat 5 gugusan. Jadi lihatlah 5 gugusan seperti seseorang melihat gelembung air yang sifatnya tidak kekal. Seperti seseorang melihat fata morgana yang itu sifatnya adalah kosong. Nah, sehingga macu raja napasati, maka raja kematian tidak lagi akan melihat. Jadi di sini loka di sini tidak hanya loka dalam konteks dunia, tetapi juga dalam konteks 5 gugusan. Ini juga menjadi yang harus kita pahami. Maka loka itu bisa memiliki arti yang bermacam-macam. Tapi karena di sini banyak Sang Buddha menggunakan istilah loka yang artinya dunia, maka dikelompokkan menjadi satu, menjadi loka wagya atau kelompok berisikan syair-syair yang ada lokanya, ada istilah loka. Kemudian yang selanjutnya, kelompok yang ke-14 itu adalah Buddha wagya. Kenapa dikatakan Buddha wagya? Karena memang di sini ada kelompok yang banyak mengutip atau katakan menggunakan istilah Buddha. Jadi kualitas Sang Buddha, ya kesulitan kemunculan Sang Buddha itu muncul atau disampaikan di dalam kelompok ini. Ajaran Sang Buddha itu juga, ya katakan ajaran Sang Buddha sebagai inti ajaran Sang Buddha itu juga disampaikan di sini. Yang salah satunya juga sering kita dengar, yaitu salah satu syair Kicuk manusia patilapo, bahwa sangat sulit mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Kicang macana jiwitang, dan sangat sulit kehidupan bagi seseorang yang harus mengalami kematian. Jadi sangat sulit kehidupan bagi seseorang yang harus mengalami kematian, ya kita-kita ini. Kicang sadhama sawanang, sangat sulit pula bisa mendengarkan dhamma sejati. Dan kicok buta manupatu, dan sangat sulit pula kemunculan seorang Buddha. Nah, ini karena di sini ada kata Buddha, maka di sini dimasukkan ke dalam Buddha wagya atau ke dalam kelompok Buddha. Dan ajaran Sang Buddha yang dikatakan sebagai, seringkali dikatakan sebagai inti ajaran Buddha atau katakan pesan dari para Buddha yang juga disampaikan Sang Buddha kepada Bante Ananda, dan syair yang juga disampaikan oleh semua Buddha itu adalah juga dimasukkan ke dalam Buddha wagya yang sering kita dengar. Sabapa pasakaranang kusalasa upasampada sacita paryodapanang etang buddha sasanang. Tidak melakukan semua kejahatan, selalu mengembangkan kebaikan dan membersihkan batin dari kotoran, etang buddha sasanang. Inilah pesan dari para Buddha. Ini juga dimasukkan ke dalam, ya, kelompok ini. Termasuk syair selanjutnya yang kanti para mangtaputitika, kemudian syair selanjutnya anu pawatu anu pagato pati moge cak sangwaru, mata nyuta cak batasming patan cak sayana sanang adicite cak ayogo etang buddha sasanang juga masuk ke dalam kelompok ini. Jadi tidak mencela, tidak melukai, ya, menjaga dirinya dengan praktek patimuka, mengetahui ukuran di dalam makan, dan hidup di tempat yang terpencil, memperhatikan pengembangan batin, etang buddha sasana. Inilah pesan para Buddha. Ini juga dimasukkan ke dalam kelompok ini. Nah, makanya kelompok ini disebut sebagai Buddha wagya. Walaupun tentu ada beberapa, ya, syair yang memang tidak langsung menggunakan istilah Buddha, memang tidak tentu. Tapi karena ada beberapa syair yang ada istilah Buddha, maka disebut, nah di situ dimasukkan sebagai Buddha wagya. Kemudian yang ke-15 adalah Sukha wagya. Nah, ini karena di sini memunculkan berbagai macam, katakan beberapa syair yang memberikan, yang di situ ada
kata-kata kebahagiaan yang memberikan kualitas-kualitas kebahagiaan, maka dimasukkan ke dalam suka wagya, yaitu kelompok tentang kebahagiaan. Nah, contohnya adalah yang paling pertama, susu kang wata jiwama, veri nesu avirino, veri nesu manusesu viharama avirino. Sungguh bahagia kehidupan di tengah-tengah orang yang membenci, ia tidak membenci. Di tengah-tengah manusia yang penuh kebencian, ia berdiam tanpa kebencian. Nah, jadi seseorang menjadi bahagia, betul-betul bahagia ketika di tengah-tengah orang-orang yang membenci, dia tidak membenci. Di tengah manusia-manusia yang penuh kebencian, dia berdiam tanpa kebencian. Maka itu adalah kebahagiaan. Kemudian, susu kang wata jiwa, sungguh kehidupan adalah kebahagiaan. Ature sua natura. Di tengah-tengah orang yang sakit, ia tidak sakit. Di tengah-tengah manusia yang penuh sakit, ia berdiam tanpa sakit. Tapi sakit di sini mengacu kepada sakit karena kotoran batin. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan demikian, bukan perumpamaan, tetapi katakan kalimat-kalimat demikian yang di situ ada kebahagiaan, maka itu dimasukkan ke dalam sukawaka. Termasuk yang lainnya adalah susukang wata jiwa, usukesu anusuka, usukesu manusesu viharama anasuka. Sungguh kebahagiaan, kehidupan adalah bahagia di antara orang-orang yang penuh dengan iri hati, ia tidak iri hati. Dan di antara manusia-manusia yang penuh dengan iri, ia berdiam tanpa iri hati. Nah, ini juga salah satu kebahagiaan dari orang-orang yang tidak punya iri hati. Kemudian juga susukang wata jiwama, yesang no natikin sanang, piti baga bawisama, dewa abasarayata. Sungguh kehidupan itu sangat berbahagia bagi seseorang yang tidak memiliki apapun. Ini mengacu kepada orang yang betul-betul tidak ada kemelekatan. Piti baga bawisama dewa abasarayata. Dan dia mendapatkan makanan dari kegiuran seperti halnya para dewa yang terlahir di alam abasara. Makan dari kehidupannya itu mendapatkan kehidupan, bisa survive karena piti, karena kegiuran batin. Inilah beberapa yang dikatakan sebagai sukawaka, tetapi selain itu juga Sang Buddha menyampaikan yaitu kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana juga di dalam syair sukawaka ini yang sering kita mendengarnya. Nah, yaitu yang seperti yang disampaikan seperti ini. Jika ajak para roga sangkara para maduka etang nyatwa yata butang nibanang para mangsukang, bahwa kelaparan adalah penyakit yang tertinggi dan sangkara, sesuatu yang berkondisi, adalah penderitaan yang tertinggi. Dan setelah mengetahui sebagaimana adanya demikian, maka seseorang melihat nibanang para mangsukang, bahwa nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Maka ini juga menjadi kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana, dimasukkan ke dalam kelompok ini. Termasuk adalah syair lainnya yang mirip, ya, tetapi sedikit berbeda. Arogya para malapa, bahwa kesehatan adalah perolehan atau kekayaan yang tertinggi, atau perolehan yang tertinggi. Santudi para mangdanang, rasa puas adalah kekayaan yang tertinggi. Wisasa para manyati, bahwa orang yang dipercaya adalah kerabat yang tertinggi. Dan nibanang para mangsukang, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, ini kebahagiaan nibbana juga dimasukkan ke dalam suka wagya. Dan karena itulah maka, ya, karena di sini memberikan berbagai kualitas kebahagiaan, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan apa yang tertinggi yang bisa diperoleh, maka di sini dimasukkan ke dalam suka wagya. Untuk selanjutnya,
yaitu piawagya. Piawagya. Nah, piawagya ini kenapa disebut sebagai pia? Ya, karena memang di sini mengacu kepada yang dicinta, atau katakan cinta, atau katakan ini mengacu pada tanha juga, nafsu keinginan. Maka khutbah-khutbah yang ada di dalam di sini, ini katakan ya beberapa itu mengacu kepada pentingnya menghindari kemelekatan yang berupa kecintaan. Nah, jadi sebagai contohnya adalah yang langsung berkenaan dengan piawaka ini adalah piatuk jayati soko, piatuk jayati bayang. Piatuk vipamutasa nati soko kuto bayang. Nah, kesedihan muncul dari yang dicinta pia. Ketakutan juga muncul dari yang dicinta. Dan ketika seseorang terbebas dari yang dicinta, piatuk vipamutasa nati soko kuto bayang, tidak ada kesedihan apalagi ketakutan. Jadi pia di sini mengacu kepada semacam kemelekatan, semacam kecintaan. Ini juga sinonim dengan kata pema. Maka dalam syair selanjutnya juga ada istilah pema, yang intinya sama. Pematuk jayati soko, pematuk jayati bayang. Pematuk vipamutasa nati soko kuto bayang. Kesedihan muncul dari pema, dari kecintaan juga. Ketakutan muncul dari kecintaan. Dan ketika seseorang terbebas dari kecintaan, nati soko kutu bayang, tidak ada kesedihan, apalagi ketakutan. Dan yang lainnya yang mirip sekali adalah menggunakan kata rati, ratia. Rati itu ya kemelekatan, kesenangan. Kemudian kama adalah nafsu indrawi. Kemudian tanha, nafsu keinginan. Nah kalau kama misalnya kama tuh jayati soko. Kesedihan muncul dari apa? Kesenangan indrawi. Kama itu jadi bayang. Ketakutan muncul dari kesenangan indrawi. Kama atau vipamutasa nati soko kutu bayang. Dan ketika seseorang terbebas dari kesenangan indrawi, maka tidak ada kesedihan, apalagi ketakutan. Demikian pula tanha. Ketika orang tidak memiliki tanha, nafsu keinginan, maka dia tidak akan mendapatkan kesedihan, apalagi mendapatkan ketakutan. Nah, karena di sini sayur-sayurnya itu berkenaan dengan pia, maka dimasukkan ke dalam pia waga. Nah, saya kira untuk sementara ini saja dulu, nanti bisa dilanjutkan. Ya, saya kira demikian ya. Bukan deh, siap. Ya.